Per hari ini pertemuan itu belum. Oh, belum ada. Per hari belum. Jadi saya berharap ya setelah beliau selesai dengan ziarah wali songonya itu pertemuan bisa diselenggarakan supaya kemudian agenda yang lain bisa dikerjakan. Dan yang saya dengar juga akar rumput di PKB mereka menyambut dengan sangat baik adanya PKB masuk ke dalam koalisi ini dan PKB Caimin menjadi cawapres itu disambut dengan baik oleh akar rumput PKS maupun juga akar rumput PKB secara umum ya bahwa ada satu dua ya biasalah dalam konteks demokrasi tapi nanti akan diputuskan secara resmi melalui mekanisme Majelis Syuro PKS dan Majelis Syuro itu juga anggotanya mewakili seluruh anggota PKS seluruh Indonesia. Insya Allah mereka sangat bertanggung jawab untuk dalam rangka memenangkan Pak Anies karena kata kuncinya adalah PKS itu capresnya adalah Pak Anies dan cawapresnya berikutnya akan kita bicarakan termasuk besok itu. Saya berharap di minggu yang sama dengan pertemuan dengan Caimin. Di minggu yang sama Ya. Hari ini nggak terlalu lama deh pertemuan dengan Caimin. Yes. Siap. Yeah. Ya, PKS sudah menegaskan bahwa hasil keputusan Majelis Syuro PKS yang ke-6 menetapkan Pak Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden. Begitu, kami juga menyambut baik kehadiran PKB sebagai partai pendukung koalisi, bertambahnya partai koalisi. Jadi, saat ini PKS dengan tegas bahwa kami tetap mengusung Anies Rashid Baswedan. Adapun masalah komunikasi kehadiran ya, kami sedang menunggu kehadiran teman-teman PKB di PKS agar koalisi ini lebih solid dan komunikasi lebih lancar. Buat PKS, dunia boleh runtuh, yang penting kadernya ada. Dan kami bersyukur pilihannya DPP sama dengan kader milih Mas Anies Baswedan. Makanya apakah bisa ke lain hati? Bisa, selama presidennya tetap Anies Baswedan. Kalau nggak Anies susah itu ya, karena PKS itu identik sama Anies ya. Walaupun kemarin yang pertama deklarasi adalah Nasdem, apresiasi buat Nasdem. Piagam koalisi yang kemarin kita tanda tangani, Capres atau Pak Anies Baswedan memilih calon wakil presidennya. Dan kemarin tanggal 2 Agustus mereka ya bersama dengan Pak Muhaimin sudah mendeklarasikan. Artinya ya siapapun yang dipilih oleh Pak Anies Baswedan kita akan dukung. Cuman ya formalitas dukungannya kita akan minta persetujuan dari musyawarah Majelis Syuro karena memang itu proses di internal kita. Begitu Mbak Valen. Clear? Ya. Jadi kalau Caimin kan baru masuk, kan dibicarakan. Kan alternatifnya banyak. PKS kasih Heriawan. Cuma tahu diri kita, nggak obsesi sekali. Nah, yang dimaksud tahu diri itu apa sih? Diam. Mengerti bahwa ini ada yang lain. Sudah, apa? Dibutuhkan lagi, muncul lagi kan. Ada yang bilang bahwa di PKS ada faksi yang menginginkan opsi lain selain Anies. Nggak ada tuh. Sepanjang saya sekjen dan saya merasakan dialog keseharian, rapat ke rapat, nggak ada. Jadi ketika kita mengusung koalisi perubahan, ya kita sudah tanda tangan bahwasanya 4 atau 5 syarat cawapresnya sudah kita sepakati, tinggal menunjuk atau memilih siapa orangnya. Dan ternyata Pak Anies Baswedan sudah memilih Muhaimin Iskandar. Kita nanti tinggal konfirmasikan kepada peserta atau anggota Majelis Syuro yang nanti akan bermusyawarah. Kalau sudah dapat sign bahwasanya mereka setuju, kita akan deklarasikan juga. Hidayat Nur Wahid tegaskan apapun yang terjadi, PKS tak akan tinggalkan Anies Baswedan. Dikutip dari jawapos.com, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera PKS Hidayat Nur Wahid memastikan partainya tidak akan meninggalkan Anies Baswedan. Hal ini setelah bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP itu memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai bakal cawapres. Belum ada opsi meninggalkan Pak Anies. Majelis Syuro hanya akan membahas usulan bakal cawapres Caimin dari PKB, kata Hidayat Nur Wahid di Jakarta Kamis 7 September. Wakil Ketua MPR ini memastikan PKS konsisten mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres pada Pilpres 2024. Konsistensi itu telah disepakati PKS bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat sebelum hengkang dari KPP.
PKS masih komitmen dan konsisten dengan nilai-nilai dan kesepakatan yang dulu ditandatangani oleh 3 ketum partai koalisi, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Karenanya PKS tetap berada dalam koalisi perubahan untuk persatuan dengan bakal capresnya Anies Baswedan, ucap Hidayat. Oleh karena itu, Hidayat tetap berharap Partai Demokrat bisa kembali mendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Sebab Anies dinilai sebagai tokoh perubahan sebagaimana sebelumnya digaungkan PKS dan Demokrat. PKS tetap berharap Partai Demokrat kembali bersama koalisi yang bakal capreskan Anies Baswedan ini karena beliaulah capres yang lebih dekat dengan spirit perubahan dibanding bakal capres lainnya, ujar Hidayat. Terkait dipilihnya Caimin sebagai bakal cawapres, lanjut Hidayat, pihaknya menghormati keputusan Partai Nasdem dan Anies Baswedan. Oleh karena itu, PKS akan membahas keputusan dipilihnya Caimin sebagai bakal cawapres ke dalam Majelis Syuro PKS. PKS akan membahas usulan baru soal bakal cawapres ini bersama lembaga tertinggi partai yang diberi kewenangan, yaitu Majelis Syuro, pungkas Hidayat. Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera PKS Hidayat Nur Wahid memastikan partainya tidak akan meninggalkan Anies Baswedan. Hal ini setelah bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP itu memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai bakal cawapres. Belum ada opsi meninggalkan Pak Anies. Majelis Syuro hanya akan membahas usulan bakal cawapres Caimin dari PKB, kata Hidayat Nur Wahid di Jakarta Kamis 7 September. Wakil Ketua MPR ini memastikan PKS konsisten mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres pada Pilpres 2024. Konsistensi itu telah disepakati PKS bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat sebelum hengkang dari KPP. PKS masih komitmen dan konsisten dengan nilai-nilai dan kesepakatan yang dulu ditandatangani oleh 3 ketum partai koalisi, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Karenanya PKS tetap berada dalam koalisi perubahan untuk persatuan dengan bakal capresnya Anies Baswedan, ucap Hidayat. Oleh karena itu, Hidayat tetap berharap Partai Demokrat bisa kembali mendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Sebab Anies dinilai sebagai tokoh perubahan sebagaimana sebelumnya digaungkan PKS dan Demokrat. PKS tetap berharap Partai Demokrat kembali bersama koalisi yang bakal capreskan Anies Baswedan ini karena beliaulah capres yang lebih dekat dengan spirit perubahan dibanding bakal capres lainnya, ujar Hidayat. Terkait dipilihnya Caimin sebagai bakal cawapres, lanjut Hidayat, pihaknya menghormati keputusan Partai Nasdem dan Anies Baswedan. Oleh karena itu, PKS akan membahas keputusan dipilihnya Caimin sebagai bakal cawapres ke dalam Majelis Syuro PKS. PKS akan membahas usulan baru soal bakal cawapres ini bersama lembaga tertinggi partai yang diberi kewenangan, yaitu Majelis Syuro, pungkas Hidayat.